For those who can't understand Indonesian, there will be translation on the screen so you can follow my sermon. Dalam melakukan segala sesuatu, pasti kita punya alasan. Pasti kita punya tujuan. Pasti kita punya motivasi. Mengapa kita mau melakukannya? Contohnya saja, kalau ada suami yang mau bekerja keras siang dan malam, peras keringat, banting tulang, kata orang Indonesia ya, dalam bahasa Inggrisnya I don't understand. Nah, si suami ini tentu saja pasti punya alasan, pasti punya tujuan, pasti punya motivasi. Mengapa dia mau bekerja keras? Mengapa dia mau mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya? Mungkin alasan yang pertama adalah karena sebagai kepala keluarga dia punya tanggung jawab untuk bisa menghidupi keluarganya. Mungkin tujuannya supaya dia bisa memberikan kebahagiaan bagi istri dan anak-anaknya. Mungkin juga motivasinya adalah karena dia sangat mengasihi istri dan anak-anaknya. Saudara, contoh lain, saya kasih case yang lain ya. Kalau saya tanya kepada Ibu Yvonne, kenapa Ibu Yvonne mau memberikan kesaksiannya pada hari ini? Maka alasannya mungkin dia katakan, oh karena saya diminta oleh Pendeta Haryanto. Bisa kan itu alasannya begitu? Tetapi tujuannya juga bisa supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan di tempat ini. Ketika kesaksian disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Motivasinya adalah supaya kesaksian itu bisa memberi kekuatan, dorongan, penghiburan bagi semua kita yang hadir pada saat ini. Jadi ada alasan, ada tujuan, ada motivasi mengapa seseorang mau melakukan sesuatu. Nah, kalau kita kembali kepada konteks Alkitab yang kita sudah baca tadi, apa kira-kira alasannya? Apa kira-kira tujuannya? Apa kira-kira motivasi mengapa Maria mau meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni? Minyak yang sangat mahal harganya. Minyak narwastu yang Maria pakai saat itu, menurut penjelasan Alkitab, harganya sama dengan 1 tahun upah bekerja. Kalau dihitung mungkin waktu sekarang ini di Australia sama dengan upah sekitar 60.000 sampai 70.000 rata-rata upah orang-orang di Australia. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi average 60 to 70,000 in a year. Itu hasil tabungannya Maria. Begitu mahal, begitu berharga, hasil simpanan pekerjaan dia selama 1 tahun. Nah, sekarang kita bahas apa alasannya, apa tujuannya, apa motivasi dari Maria, mengapa Maria mau melakukannya. Yang pertama yang saya dapatkan dari penjelasan Alkitab adalah Maria mau menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Tuhan Yesus. Saya katakan ini ada 2 alasan. Pertama, menurut Injil Lukas, alasan Maria meminyaki kaki Yesus itu karena dia sudah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dalam Lukas pasal 7 ayat 38 dan Lukas 8 ayat 2 dikatakan bahwa ia sudah dibebaskan dari 7 roh jahat. Tetapi di dalam kitab Injil Yohanes, alasan motivasi tujuan Maria adalah karena rasa syukur terima kasih Yesus sudah membangkitkan Lazarus saudaranya dari kematian. Jadi paling tiga ada 2 alasan mengapa Maria mau memberikan minyak narwastu murni hanya dalam waktu sekali pakai untuk meminyaki kaki Yesus.
Nah, apapun alasan-alasan itu, saudara, mungkin bisa ditambah lagi alasan-alasan lain. Tetapi melalui semua alasan ini kita bisa melihat ada sincerity, ada kesungguhan, ada ketulusan dari Maria pada saat dia menyatakan syukur, menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia berikan yang terbaik, satu-satunya yang dia punya. Dia berikan semua untuk Tuhan Yesus. Siapa Maria? Maria itu bukan wanita yang kaya, yang punya harta banyak. Bukan, saudara. Dia wanita yang biasa, pekerja biasa. Dan mungkin itu adalah hasil tabungan yang selama ini dia sudah lakukan bertahun-tahun mungkin. Ya, mungkin selama bertahun-tahun itu dia menabung, saudara, supaya bisa melakukan sesuatu untuk masa depannya. Tetapi dia tidak menyayangkan jerih payahnya itu. Bukan sebagian, tapi seluruh hasil tabungan itu dia habiskan, dia berikan untuk meminyaki kaki Yesus. Dan inilah caranya. Bagaimana Maria bisa menyatakan rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dan berikan kepadanya. Dan mungkin ada alasan yang kedua. Ada motivasi, ada tujuan yang kedua, yaitu Maria mempersiapkan kematian dan penguburan Yesus. Nah, saudara, ini alasan, ini tujuan, ini motivasi yang saya melihat dia nggak tahu sendiri. Maria tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Karena pada saat meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, Maria tidak punya pemikiran, tidak punya motivasi, tidak punya tujuan, tidak punya alasan untuk mempersiapkan kematian dan penguburan Yesus. Nggak ada itu alasan itu, nggak ada motivasi itu, nggak ada tujuan seperti itu. Yang mengatakan bahwa Maria sedang mempersiapkan kematian dan penguburan Yesus bukannya Maria, bukan. Tapi Tuhan Yesus yang ngomong. Yesus tahu waktunya sudah hampir tiba. Dan dia melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Dia tahu ketulusan hati Maria. Dia tahu tujuan, motivasi, alasan Maria ketika meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni itu. Dan Tuhan pakai itu sebagai alasan, tujuan, motivasi yang ilahi. Yaitu apa? Menyambut kematian dan penguburan Yesus. Apa yang tidak pernah dipikirkan Maria, Tuhan pakai untuk menyatakan sesuatu yang lebih spektakuler, yang jauh lebih luar biasa, yang beyond of your comprehension. That you never ever think about it beforehand. Di dalam Yohanes 12 ayat 7 Tuhan Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan. Saudara, dari hal ini kita bisa belajar. Ketika kita punya hati tulus, kita menyatakan syukur kita, kasih kita dengan memberikan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan bisa pakai apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan untuk karya-karya yang jauh lebih besar, yang lebih mulia dari apa yang kita pikirkan sekarang, yang mungkin gak kepikir sama kita. Kita gak sadar, kita gak kepikir sebelumnya apa yang kita lakukan ini, saudara. Dan tidak juga ada alasan, tujuan, motivasi untuk kita sedang melakukan ini. Gak tahu itu. Tapi Tuhan bisa pakai itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Saya kasih contoh yang nyata aja ya, yang kita semua juga udah tahu. Ketika Pak Wanto dan saya didukung oleh Pak Roy dan Pak Herman sebagai leaders, untuk kita pertama kali mengadakan persekutuan GGIC di hari Sabtu, pikiran saya dengan Pak Wanto sederhana aja, saudara. Enggak ada pikiran yang wah, yang gimana-gimana, enggak ada.
Kita cuma berpikir saat itu, alasan kita adalah kita bisa melayani, kita bisa memberkati teman-teman community, dibawa ke pemimpinan Pak Ahwan, juga dengan Pak Irwan saat itu. Ya kenapa enggak? Karena sederhana banget saudara. Cuma ingin gereja ini bisa menjadi tempat untuk memberkati orang lain. Bukan jemaat, ya nggak apa-apa kita buka. Kasih kesempatan orang yang tidak kenal kita pun jadi kenal gitu. Simple reason, simple motivation, simple goal. Dan saya juga katakan, saya tuh kalau lihat orang bahagia, saya juga bahagia. Saya lihat Ibu Ina tersenyum ketika dia merangkai bunga. Oh, dia happy loh saudara ketika dia merangkai. Bagus, cantik bunganya. Sampai tadi saya bilang, waduh, bunganya cantik kayak orang. Dia bilang langsung, gombal, pagi-pagi udah gombal, ada gitu ya. Tapi saya bicara honestly, karena memang itu bagus saudara. Bunga yang dirangkai itu begitu cantik. Jadi simple-simple aja mungkin, sederhana aja mungkin. Tetapi kan Tuhan lihat tuh hatinya. Betul kan? Hati yang mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Makanya tiap kali dirangkai, dipercantik terus. Saya perhatiin itu yang gambar salib ini makin tebal saya lihat. Kemarin ada urusan, makin lama makin banyak ditahu sama dia. Berarti ditambahin lagi saudara. Perhatikan saudara, kalau seorang perhatiin orang itu melayani, berikan yang terbaik, dia nggak pernah puas loh, memberikan yang terbaik itu. Lebih lagi, lebih baik lagi. Nah besok lebih tebal lagi dipaksa. Apa tambah tebal, tambah besar nih salibnya, ya. Nah saya juga bilang nanti Jumat Agung Ibu ini yang aturin di hall, nanti dibantu teman-teman tentunya ya. Nah kalau Ibu Pangda punya bakat terpendam juga soal bunga-bunga, apalagi Natali yang hadir, dia expert saudara soal bunga. Jadi siapa tahu di Jumat Agung kita dimeriahkan dengan begitu banyak bunga di dalam hall kita. Jadi ini sesuatu yang kita kerjakan betul-betul sesuatu dari hati saudara. I'm happy to see people happy. When you dancing, aduh Ibu Loni nggak ada. Waktu saya lihat Ibu Loni dancing, saya lihat dia bahagia banget. Aku ikut bahagia loh melihat dia bahagia. Terus ada Ibu Sinta juga yang ngajarin, wah. Tapi saya lihat Ibu Keti kok nggak ikut. Biasa menaruh kan suka dancing. Pocong-pocong apa gitu ya. Sayang ya. Siapa tahu next time bisa ikutan sama Pak Pohang, ya kan? Jadi itu saya perhatikan sudah, lihat orang senyum dan orang bahagia, sukacita. I'm too happy too. Ibu Lisa, wah makin mantap goyangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu hal yang timbul dari hati kita. Simple. Motivasi simple. Alasan juga simple. Tujuannya juga simple, sederhana. Tetapi yang simple-simple itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di tangan Yesus bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang kau bisa bayangkan sekarang ini. Because God has the power to change everything to become a better and even more greater. Kolose 3:23 katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya bersyukur dikasih kesempatan untuk ngejemputin orang. Tapi siang tadi istri saya telepon Pak Rocky. Dia bilang, oh enggak Ibu Priska yang udah ngomong duluan. Bu, siang ini kita gak usah dijemput. Udah 2 kali ya ngomong gak usah dijemput ya. Kenapa gitu kan? Rupanya mereka sudah bisa datang sendiri ke gereja. Sudah ada kendaraan sendiri gitu. Saya bilang, ya objekan gue kurang dong. Nama Pak Redi.
Pak Redi udah gitu diambil alih Maloni. Udah ambil Maloni, sekarang berangkat sendiri. Nah kita doakan supaya mereka dapat full license ya. Supaya mereka juga bisa bawa jemaat yang lain maksudnya. Pak, beli mobilnya 5 seater atau 8 seater? Mesti next time belinya 12 seater Pak. Bantu saya nih buat bantuin jemputin jemaat gitu kan. Beli bus betul ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini sesuatu gerakan Tuhan. Saya percaya. Jadi apa yang ada di hati kita, perbuatlah seperti untuk Yesus, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya juga ingin ngajak kita semua berdoa ya, melalui kegiatan persekutuan GGIC yang masih cuma beberapa minggu ini, Tuhan bisa pakai. Ada acara karaoke, ada lion dance, itu bisa bawa jiwa-jiwa datang pada Yesus. Ah, salah ngomong ya saya. Apa namanya? Lion, bukan lion ya. Maaf saudara. Line dance maksudnya. Line, oh line, garis line dance. Saya pikir lion dance. Lion dance. Yeah, lining. Oke. Jadi melalui acara-acara semacam ini ada satu sukacita, kebahagiaan. Kita semua pada kumpul, teman-teman dari luar. Ya daripada dengerin dingdong, mendingan dengerin musik, kan enak di gereja. Ya kan? Nah itu teman-teman yang suka rajin main dingdong, suruh mereka kemari rame-rame. Ya supaya nggak main dingdong lagi. Dengar kesaksian Ibu Tuntun, kesaksian Ibu Ivon, kesaksian banyak orang. Terutama ada evangelis baru namanya Bapak Evangelis Herman Sujaya. Saya bilang 2 kali nih saya coba nih, keren-keren lu khotbahnya lu. Itu AI yang bikin ya. Saya bikin AI yang bikin ya. Tapi bagus lu bikinnya ya. Dan saya bilang, Pak nanti boleh dong bantuin kita juga nih di mimbar ini kan. Kenapa? Karena saya juga rindu saudara, teman-teman di sini tuh bisa improve. Ya, kita juga doakan suatu saat Pak Roy bisa ngomong di depan mimbar ya. Jadi kita semua gabung. Mimbar ini bukan cuma buat Pak saya dengan Pak Rogi. Kita berikan kesempatan teman-teman yang punya hati kerinduan mau sungguh-sungguh melayani dan dipersiapkan Tuhan dengan baik tentunya. Karena setiap kali kalau Pak Herman mau sampaikan firman dia kirim ke saya dan saya lihat struktur, wah bagus. Dia punya kerangka kronologisnya itu bagus. Tapi nanti kalau mau lebih lagi ya nanti tutoring resmi Pak ya. Nanti baca capta di rumah aja, bisa datang ke rumah. Ya. Karena itu perlu improve kita punya quality pelayanan kita. Dan orang-orang baru perlu dipersiapkan untuk generasi ke depan. Ya, Marfian, saya juga doakan supaya dia bisa menjadi good preachers. Dan ke depan terus, saya lihat Bella, wah dia itu luar biasa Tuhan pakai. Saya hari ini kehilangan Stephanie, kemana dia? Kesiangan ya? Ya nanti saya ngomong sama dia. Jadi ini sesuatu yang saya berpikir, whatever you do, work it at it with all your heart, as for the Lord, not for me. Ya. Nah, saya percaya Tuhan akan bisa pakai kegiatan GGIC ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar yang dari simple-simple tadi. Simple banget ya kan alasan kita. Kita juga make everybody happy. Kalau bisa melayani, kenapa nggak bisa melayani? Kita mau piknik cuma begitu doang, bikin orang lain happy, senang, kumpul, rame, bersatu. Tapi kalau Tuhan bisa pakai melalui kegiatan ini untuk pekerjaan yang jauh lebih besar yang we don't know yet, kita akan tahu. Dan firman Tuhan kira menguatkan semangat kita melayani Tuhan. Pelayanan itu terus terang sangat melelahkan. Saya tahu Pak Wanto betapa lelahnya engkau. Dia ini mah ekstra, saya nggak tahu mungkin ginseng atau apa saya juga belum tahu ya. Tapi tenaganya hebat saudara. Nggak pernah kenal capek. Saya udah bilang nih tanggal 5 April kan habis kita piknik kan
nggak usah ada gitu, saya pikir kan. Dia ngotot loh, tetap ada Pak, nggak bisa. Udah mau mukanya, udah mau garang aja sama saya. Jadi Pak, ya Pak, udah takut ya sama dia kan. Dia tetap jangan kalau gitu ya. Kenapa? Karena hatinya begitu. Dia capek pun dia tetap mau, saudara. Cepat ngotot terus, saudara. Makanya kalau saya bilang, dia bilang, Pak, saya minggu ini nggak datang ya. Lalu pasti udah kecapean banget. Kalau dia masih tenaga, dia akan terus. Karena tetap sifatnya seperti itu. Dia never give up. Kalau udah benar-benar kalau nggak ada sakit, tapi dia nggak pernah sakit, ada Superman. Nggak kena flu, nggak kena apa, ya puji Tuhan sih. Tapi tipe orangnya seperti itu. Dan hari ini saya juga bersyukur loh. Saya tadi bilang, coba Pak Pohan, siapa yang jemput? Nggak tahu, saya nggak telepon dulu, Pak Roy yang jemput. Saya bersyukur banget. Kadang-kadang kan saya bisa lengah, saya bisa lupa. Apalagi udah semakin tua ya Pak Roy, makin lupa. Tadi kacamata lupa, jalan lagi ke depan. Kita sering lupa, saya juga lupa. Istri saya kan, saya telepon aja deh ke Pak Pohan. Jangan sampai nggak ada yang jemput. Pak, dia ngomong apa tadi? Ibu Keti yang ngomong ya ke istri saya. Bilang udah lagi dijemput di Pak Roy. Aduh, puji Tuhan. Sekarang Pak Roy ya merangkap jadi selain builder di Uber. Bagus lah, tapi dia nggak dibayar tapi, ya. Amin, gratis tapi puji Tuhan dia mau. Jadi siapa lagi mau jadi Uber, tolong daftarkan ke Pak Wanto buat hari tanggal 5. Ini Mario, thank you so much that you become our driver for the 5th of April ya. Yeah, that's good. It's a pleasure. Ya. Jadi kita udah punya nih teman-teman yang bergairah mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, saudara, kita sekarang lihat Yudas. Ini sangat kontras dengan Yudas. Ya. Apabila Yesus sangat menghargai tindakan Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang begitu mahal, tapi Yudas Iskariot tidak seperti itu responsnya. Dalam Yohanes 12 ayat 5 dikatakan Yudas Iskariot bahkan menegur Maria. Diomelin, saudara. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Alasannya jelas dong. Kalau Maria tadi alasannya gak jelas tuh. Itu Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang gak kepikir. Sekarang ini kepikir banget. Sangat jelas alasan motivasi tujuannya, sangat positif. Yudas peduli dengan penderitaan orang-orang miskin. Semua juga tahu tuh pikiran Yudas. Seolah-olah benar, seolah-olah positif, teguran disampaikan, make sense, cengli. Bahasa Chinese cengli. Masa 300 dinar dibuang-buang begitu aja? Cuma minyakin kaki Yesus. Minyak kelapa pakai apa kayak masih bisa kan? Minyak yang lain aja. Olive oil kayak apa kayak itu di supermarket kok banyak tuh. Minyak-minyak kayak gitu. Kenapa mesti minyak narwastu? Udah mahal. 300 dinar bisa 1 tahun kerja habis gitu aja. Pemborosan namanya. Tindakan sia-sia, nggak ada gunanya. Make sense kan? Masuk akal kan? Semua orang juga bisa terima ini. Nggak ada yang salah dalam hal ini. Namun alasan Yudas Iskariot yang munafik itu dikoreksi di dalam Yohanes 12 ayat 6. Dikatakan apa? Hal itu dikatakannya bukan. Nah, perhatikan. Bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi semua alasan yang kelihatan itu, yang jelas-jelas itu, wah, jadi semua orang bisa dengarkan itu, yang baik itu, yang peduli dengan orang miskin itu, cuma topeng, cuma pura-pura, cuma show off.
yang sebetul-betulnya dia adalah apa? Ada udang di balik bakwan. Iya. Ada udang di balik bakwan tuh ngomong begitu. Ada motivasi tersembunyi, yaitu ingin korupsi. Iya. Jadi alasan sesungguhnya yang nggak kelihatan itu apa sih? Tadi Maria yang nggak kelihatan itu jelas untuk mempersiapkan kematian dan penguburan Yesus. Itu nggak kelihatan. Sekarang Yudas yang kelihatannya wah yang bagus itu apa sebetulnya yang nggak kelihatan itu yang sebenarnya? Yudas ingin menikmati hasil penjualan minyak narwasti untuk dirinya sendiri. Ini alasannya sesungguhnya loh. Yudas bukannya ada kepedulian lihat orang susah, orang miskin, bukan. Tapi dia ingin menikmati sebagian hasil penjualan untuk kepentingan dirinya. Dan memang betul selama ini sebagai bendahara yang harusnya bisa dipercaya, dia korup, saudara, ingin ambil duit, disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Makanya saya katakan kita juga harus hati-hati juga. Tidak sedikit yang namanya mental karakter seperti Judas Iskariot ini juga ada di dalam gereja. Saya nggak boleh ngomong ya gereja mana, nggak boleh. Karena itu berarti menghakimi. Tapi saudara tahu pasti ada. Ada orang yang ngakunya sebagai hamba Tuhan, tapi sesungguhnya itu hamba uang. Dia menjadi hamba Tuhan karena ada motivasi untuk memperkaya diri, untuk dapat duit. Tujuannya adalah duit. Kalau kata Pak Roy, UUD, apa itu Pak Roy? UUD, duit Pak. Ujung-ujungnya duit juga. Ke depan, ke belakang duit juga. Alasan putar-putar duit juga. Nah orang-orang ini seringkali meneriakan kepentingan jemaat. Untuk kepentingan jemaat, untuk ini, untuk semua, untuk jemaat. Tapi manipulasi keuangan jemaat. Nah kita sering dengar itu di beberapa gereja berantem karena apa? Rebutan domba. Kenapa rebutan domba? Karena rebutan dapat lamb chops. Domba yang dipotong, anjingnya diambil. Lamb chops sudah dipotong itu. Jadi domba itu bukan dirawat, tapi dipotong untuk kepentingan pribadinya. Jadi gunakanlah itu semua uang jemaat untuk kepentingan pribadinya. Kita sering dengar itu, saudara. Nah sekarang kalau kita yang suka nonton YouTube berita-berita Indonesia, terjadi juga di Indonesia. Saya sempat ngomong sama istri saya, kayaknya dari ujung ke hilir semuanya itu korupsi itu. Pejabat di sana tuh semua korupsi. Siapa yang nggak korupsi sekarang? Ahok saya juga kurang yakin juga sih. Kita nggak tahu, saudara. Sampai kita nggak ngerti siapa yang jujur, sebenarnya kita nggak ngerti. Karena semua itu koruptor, mafia di dalam tubuh pemerintahan. Yang bilang berantas korupsi juga korupsi. Gimana? Indonesia tuh seperti itu. Kalau kita ngikutin berita kita tahu itu korupsi udah susah diberantas. Maling udah teriak maling udah biasa. Oleh sebab itu kenapa ketika saya stop dari Elwood, saya pelayanan di tempat ini di GIC, komitmen saya melayani Tuhan seperti Paulus. Tadinya sih saya berpikir cuma 5 tahun, habis itu nanti ada orang lain yang ganti. Tetapi saya berpikir-pikir lagi, pelayanan itu gak pernah berhenti kecuali dipanggil Yesus. Iya kan? Kalau saat itu tadi nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Jadi saya rawat ya, Pak Roy, sampai saya dipanggil Tuhan, Pak. Jadi saya akan terus melayani sampai waktunya selesai. Jadi saya nggak kemana-mana, terus saya melayani. Jadi Pak Herman nggak usah debat lagi sama saya, Pak Herman. Saya tetap terus di sini kok. Gitu.
Kenapa? Karena pelayanan itu sendiri satu penghargaan untuk kita bisa memberi yang terbaik buat Yesus, yang sudah lebih dulu mati di kayu salib buat kita. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mati buat kita. Jadi kalau ada teman-teman di sini berpikir saya itu masih bekerja, ya mohon dimaklumin juga. Karena alasan saya cuma dua, untuk Tuhan, untuk jemaat, dan untuk keluarga. Tetapi saudara, saya mencoba mencukupkan diri dengan apa yang saya punya. Ya, bukan hidup mewah, tapi cukup. Cukup makan, cukup pakai, cukup jalan-jalan. Ya, Ibu Keti kan begitu, cukup kan? Semuanya cukup. Cukup makan, cukup pakai, cukup jalan-jalan. Jalan-jalan ke kita mola, jalan-jalan kemana, Sunderland kemana, ya kan? Cukup jalan-jalan, beli bensin cukup, beli tiket pesawat cukup, ya kan? Cukup semuanya, ke Eropa juga bisa, ya kan? Ke Jepang juga bisa, iya. Yang penting cukup. Makannya cukup. Hah? Kalau yang nggak cukup itu jemaat. Saya nggak pernah rasa cukup loh jemaat. Kan Ibu Lisa doain sampai penuh di atas. Kita aminkan. Tapi kalau saya mau tanya, kalau udah penuh di atas juga, penuh di bawah juga, cukup nggak? Enggak. Bukan serakah loh Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau sebanyak mungkin orang itu diselamatkan. Supaya surga penuh, jangan neraka yang penuh. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudara kita terus mencari jiwa, gak pernah puas? Karena kita perlu kerajaan Allah itu. Nah, firman Tuhan siang ini kira menolong kita. Tujuan utama bukanlah untuk memperkaya diri yang pribadi saya, tapi hanya melayani Tuhan dan keluarga. Karena sudah jadi opung kan, udah punya Ruel. Kemarin saya mau gendong si Ruel, Mama bilang, lu jangan gendong-gendong, tadi bangun tuh. Saya bilang, tunggu menggedean lagi baru gendong-gendong. Karena Ruel tuh kalau ini udah bab tidur kan. Nah terus sudah tidur, istri saya baringkan dia tidur gitu. Nah giliran saya bikin dia bangun gitu. Jadi dia rewel lagi. Nah, susah nih mungkin tidur lagi. Tapi saya bilang ya udahlah, saya tunggu gedean lagi biar saya bangunin terus. Ayo, maaf yang melotot gede matanya, aku saya seneng banget dia itu cucunya. Jadi yang belum punya anak cepet yang belum punya cucu cepetan bantuan ya. Bentar lagi dari Rena sama Novi, puji Tuhan. Tahun depan nih katanya. Doain aja dari sekarang. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini adalah hidup kita tujuannya apa sih? Kalau Tuhan udah begitu baik buat hidup kita, layanilah Tuhan dengan segenap apa yang ada pada kita. Berikan yang terbaik buat Yesus. Karena waktunya itu nggak banyak. Saya tadi jalan pagi sama istri saya, udah mulai kesandung-sandung. Istri bilang, kamu kok suka keserimpet tuh kakinya? Iya makanya itu saya juga ngerti. Suka mulai keram-keram. Jadi Bapak Ibu Saudara, makin lama makin drop nih kesehatan kita. Jangan kita bikin kita stamina kayak dulu terus, kayak Bu Inge kan. Dia kayaknya muda terus. Tapi aku udah mulai tua juga gitu. Kadang-kadang kita badan ini udah gak bisa nurut. Otak kita bilang apa, contoh ya pegang gelas, sampai lepas tuh gelas. Bukan karena kita mau dia lepas, tapi lepas sendiri gitu. Papa saya lihat makin pelan. Ini papi saya kayak Bionic Woman saya bilang. Kenapa? Kalau Bionic Woman kita nonton dulu tuh, film dulu tuh, kan jalannya pelan. Papi saya pelan jalan dulu. Masa kayak Bionic Woman nih, pelan jalannya papi saya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita semakin tua. Tapi ingat risau kita. Jangan sampai motivasi kita seperti Yudas. Alasan, tujuan, goal kita seperti Yudas untuk diri sendiri. Tapi biarlah kita punya hati, punya alasan, punya motivasi, punya tujuan seperti Maria.
hati yang tulus. Coba kita periksa diri kita masing-masing. Alasan apa sih? Apa motivasi kita? Apa tujuan kita dalam melayani? Apakah murni hanya untuk Yesus? Apakah murni karena we love Jesus? We put Jesus in the first priority in our life. Apa kita melayani karena kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan? Kalau kita bernyanyi, gue tuntun nanti ikut Good Friday, kita akan nyanyi. Terus dia bilang sama saya, aduh Pak, lagu itu di bawah kaki salib Yesus itu sangat menyentuh hati saya. Saya bilang, ini nih. Itu cuma kata-kata lewat doang, tapi berbicara di hati. Apa kita mau sungguh-sungguh, saudara, bernyanyi, bersaksi, melakukan ini dan itu? Karena kita pribadi udah alamin Yesus dalam hidup kita. Kemarin Pak Herman bilang, Tuhan Yesus gak pernah pensiun. Amin. Kita juga gak ada yang pensiun, saudara. Saya tahu itu dan rada-rada nyindir saya juga dia. Pak Rianto mesti ingat gak ada pensiun-pensiun. Gak ada stop-stop dalam melayani Tuhan. You mesti terus. Jadi saya udah terpacu juga semangat. Berhasil lah Pak Herman bikin khotbahnya, masuk hati saya. Jadi biarlah Tuhan pakai Pak Herman dengan lebih luar biasa. Ya, jadi kita lihat di sini saudara, nggak ada kata pensiun. Walaupun sudah lansia pun tetap kita bisa melayani dengan baik. Dan saya juga berdoa Tuhan kasih kekuatan buat saya selama saya sanggup, bisa naik tangga, naik genteng, bisa bantu anak saya, butuh atap bocor gitu ya. Emang gua kalah sama Pak Roy, gagal. Pak Roy 70 lebih, masih naik tangga loh, pegang genteng dia naik tuh. Cuma salut sama Pak Roy. Ya, usia tua tapi tenaganya luar biasa. Dan saya juga percaya kita kalau dikasih semangat sama Tuhan, semangat itu mengalahkan usia kita. Buktinya aja Ibu Yvonne yang katanya lemah-lemah goyang, begitu udah line dancing, keren. Wah, saya bilang mantap ini. Dia bilang kaki rasa sakit hilang katanya joget. Jadi saya semua yang sakit-sakit kaki ayo ikut line dancing gitu, supaya kita semua semangat ya, jangan dikalahkan oleh usia senja ya Pak Herman. Nah kita mau saudara seperti Mari. Sorry kok pengen kelamaan. Maunya 30 menit tapi kepanjang. Baik kita berdoa.